Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain dia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Ada sebuah sekolah swasta. Nah, di sekolah itu para guru memegang prinsip yang lain dari yang lain. Di sekolah itu guru-guru tidak merasa enggan untuk duduk bercakap-cakap bersama dengan para murid. Mereka bisa melakukan permainan-permainan yang juga dilakukan oleh para muridnya. Mereka bisa makan bersama siswa di kantin sekolah, bisa juga bercanda dengan para murid seperti layaknya teman. Semua itu tidak mempengaruhi wibawa mereka ketika mengajar di kelas ataupun juga ketika harus memberikan penilaian dalam ujian. Justru karena sikap para guru yang menempatkan diri sejajar dengan siswa, ternyata lulusan dari sekolah itu kemudian dikenal oleh publik berkarakter tenang, percaya diri, rendah hati, dan punya visi. Keteladanan seperti ini hanya muncul dari orang-orang yang sudah mapan atau yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mungkin kepandaian bisa menghasilkan prestasi yang hebat, tetapi seringkali ketenangan dan kerendahan hatian lebih banyak menyelesaikan persoalan. Saudara-saudari, kebersamaan iman kita membutuhkan keteladanan seperti itu. Sekarang ini banyak orang mudah sekali terpancing untuk bereaksi karena gengsi dan ego. Padahal semua orang tahu bahwa reaksi itu tidak pernah menyelamatkan siapapun dan tidak juga menyelesaikan situasi menjadi lebih baik. Dan di dunia yang mudah tersinggung ini, para murid Kristus itu dipanggil untuk membawa perdamaian karena bisa menahan diri dan bisa bersikap tenang. Injil hari ini mengisahkan peristiwa di sekitar salib Yesus. Komentar-komentar ditujukan kepada Yesus dan sifatnya mengejek karena Yesus disalibkan dan menurut mereka tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus diolok-olok sebagai raja yang tidak berdaya. Seharusnya seorang raja itu punya kuasa untuk menaklukkan dan bukan kalah sebagai seorang terhukum. Salah seorang penjahat yang disalibkan
bersama Yesus menghujatnya dan mempertanyakan bahwa Yesus adalah Kristus, tapi tidak bisa menyelamatkan siapapun. Terhadap semua ejekan dan hujatan itu, mari kita perhatikan, Yesus tidak satu kali pun menanggapi. Hanya seperti kesadaran kemudian terungkap dari salah seorang penjahat lain yang juga disalibkan. Ia menegur yang satu dengan mengatakan bahwa mereka berbeda dari Yesus. Mereka melakukan kesalahan, tapi Yesus tidak melakukan kesalahan. Di akhir hidupnya itu, penjahat ini mengalami pertobatan, dan ia mohon pada Yesus supaya ia diingatnya kalau kelak Yesus masuk ke dalam kerajaannya. Dan Yesus hanya berbicara pada saat itu, hanya pada saat itu, yaitu ketika penjahat ini bertobat, Yesus bersabda dan menyelamatkan dia. Yesus hadir sebagai Raja yang merendahkan diri, menjadi setara dengan manusia, supaya bisa menyelamatkan mereka. Karena bagi Allah, keselamatan itu persis terjadi pada saat seseorang mau bertobat dan mau percaya. Keselamatan itu bahkan tidak dialaminya kelak, tetapi dikatakan oleh Yesus, hari ini juga ia berada bersamanya di dalam Firdaus. Saudara-saudari, kalau zaman kita ini membutuhkan kepemimpinan, yang dibutuhkan adalah orang yang bisa memberi teladan dalam tindakan. Pemimpin seharusnya tidak bersikap reaktif, tidak memutuskan berdasarkan suka tidak suka, tidak membalas setiap serangan yang ditujukan kepadanya. Dan karakter menahan diri seperti itu diharapkan juga dari kita, para murid Kristus. Cara menanggapi sindiran dan hujatan seperti ditunjukkan oleh Yesus dalam peristiwa salib ialah dengan kerendahan hatian dan ketenangan. Kalau suatu saat kita harus bertindak, tindakan kita itu dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan orang lain. Sekali lagi, di dalam dunia yang mudah tersinggung ini, kesaksian kita sebagai murid Kristus ialah ketika kita memberi ruang untuk pertobatan dan memulihkan kebersamaan. Ada banyak ungkapan kebencian di sekitar kita, dan itu semua tidak menyelamatkan siapapun. Tetapi satu saja, tindakan mengampuni dapat memulihkan persaudaraan yang lama terluka. Dalam kitab kedua Samuel yang adalah bacaan pertama hari ini, dikisahkan bahwa seluruh suku Israel datang kepada Daud meminta kepadanya untuk menjadi raja menggantikan Saul. Mereka sudah lama mengetahui bahwa sesungguhnya sejak Saul memerintah, hanya Daud yang menggerakkan semua orang Israel. Mereka tahu bahwa memimpin sebagai gembala itu berbeda dari sekadar memerintah dengan kuasa. Orang Israel lebih membutuhkan raja yang mampu menjadi gembala supaya mereka tetap setia menjalankan perintah Tuhan. Gambaran kepemimpinan rajawi semacam ini kita temukan dalam Yesus, yang juga menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Sosok gembala ini merendah, memberikan diri pada salib supaya domba-dombanya bertobat dan selamat. Saudara-saudari, ketika menghadapi dan khususnya ketika melayani orang lain, bagaimana kita memposisikan diri? Apakah kita masih berusaha untuk menjaga wibawa kita? Masih mau menjaga image kita? Dengan menempatkan diri kita lebih bijaksana, lebih hebat, lebih ahli, lebih berkuasa daripada orang lain, kita tidak bisa melayani seperti Kristus. Kita hanya bisa menjadi pemimpin dan gembala bagi orang lain kalau kita menempatkan diri lebih rendah dari orang lain dan memberi ruang untuk pertobatan.
Setiap pengikut Kristus harus tahu diri, tahu bahwa panggilannya adalah menjadi pelayan, dan supaya semua orang yang dilayaninya selamat. Kalau rela mengalahkan ego dan gengsi, kita akan melihat bahwa Tuhan pada saat itu bertindak dengan caranya sendiri, hari ini juga di hadapan